Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian lewat pidato heboh di panggung global. Sang presiden bersuara dengan lantang di World Government Summit. Saat itu Pak Prabowo membuat terkejut karena akan ikut andil dalam konflik global. Dirinya siap turun tangan dalam mendamaikan konflik yang ada di Kongo, Ukraina hingga Palestina. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Luar biasa loh, Bapak Presiden kita kali ini benar-benar mencuri perhatian dunia. Setelah berhasil menengahi antara Palestina dan juga Israel, kali ini Bapak Prabowo ingin ikut andil dalam perang antara Ukraina, Kongo, dan juga Palestina. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek sama-sama. Check it out. Esteemed colleagues, ladies and gentlemen, it is indeed a pleasure to join you at the World's Government Summit. Tiba-tiba pidato di event dunia. Keberanian Prabowo dalam berpidato selalu menjadi yang ditunggu oleh banyak orang. Kali ini sang presiden dengan berani mengutarakan suaranya di panggung global. Sang presiden diketahui siap terjun langsung dalam urusan perdamaian di Ukraina, Kongo hingga Palestina. This is a time to be active architects of a future guided by peace, justice, and mutual respect. Nations, regardless of size, must uphold these principles and shield the world from unchecked conflict, whether in Ukraine, Gaza, or in other emerging crises in Africa, such as the East Congo. I once called for an immediate ceasefire in Ukraine 2 years ago, not as capitulation of one side, but as a plea for dialogue over escalation. The ongoing toll confirms that no military solution secures lasting Damaian abadi. Gaza remains a profound tragedy. While a ceasefire is in place, hopes and prayers alone are insufficient. We must ensure peace prevails. Gaza has suffered enough. It is time to rebuild homes, reopen schools, and restore normalcy. Indonesia supports sincere efforts towards a just and lasting resolution anchored in a two-state solution. The world cannot allow the cycle of violence to persist. The crises in Ukraine, Gaza, and East Congo, and other parts of Africa reflect a broader erosion of global stability. Indonesia understands rhetoric alone is insufficient to confront these challenges. Our history, rooted in the non-aligned movement and principles of equality, self-determination, and sovereignty, compels us to pursue balanced diplomacy. Langkah nyata sang presiden. Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang menghendaki perdamaian. Dalam banyak forum global, RI1 ini selalu menyerukan persatuan dan menghentikan segala macam konflik. Tokoh dunia yang disegani ini pun gak cuma memikirkan Indonesia. Pak Prabowo juga turut merenungkan nasib bangsa-bangsa lain yang masih diselimuti keributan politik. Ex-Danjen Kopassus ini pun mengajak seluruh negara untuk menghentikan konflik, baik antara Rusia dan Ukraina. Dan yang paling urgent adalah penjajahan Israel terhadap Palestina. Kami mendesak gencatan senjata segera di Ukraina dan di Gaza. Hanya dengan perdamaian dan stabilitas kita dapat mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Ucap Pak Prabowo di forum KTT G20. Presiden kebanggaan rakyat Indonesia ini juga menyuarakan hal yang sama saat mengunjungi Inggris dan Amerika. Kedua negara besar ini pun langsung nurut dengan omongan Pak Prabowo. Berbagai aksi nyata RI1 ini pun langsung mendapat sanjungan setinggi langit dari banyak pihak. Antara lain apresiasi khusus dilontarkan oleh Antonio Guterres selaku Sekjen PBB. Figur penting Dewan Dunia ini dibuat takjub dengan keberanian Pak Prabowo. PBB menilai RI1 ini sukses membawa Indonesia jadi negara percontohan. Makanya Pak Prabowo selalu konsisten menyuarakan perdamaian di panggung internasional. Terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Indonesia yang telah gigih memperjuangkan perdamaian di tengah banyaknya konflik. Ucap Guterres.
Pujian dari Sekjen PBB ini pun langsung dibalas oleh Presiden ke-8 RI dengan mempertegas komitmen. Saya menegaskan kembali komitmen Indonesia mendukung seluruh upaya PBB, ujar Pak Prabowo. Keren loh ya, Bapak Prabowo adalah sosok yang benar-benar jadi contoh untuk negara-negara lain loh ya. Sehingga negara-negara lain pun yang tadi tidak berani menjadi berani. Karena memang Bapak Prabowo adalah seorang yang cinta damai, istilahnya tidak ingin melihat terdapat peperangan di mana-mana lur, karena memang itu adalah sudah ada di undang-undang dasar kita lur ya. Jadi Bapak Prabowo sebagai Presiden Indonesia harus menjalankan itu. Makanya ada peperangan dimanapun Bapak Prabowo tidak ingin sekali melihat itu lur. Karena jadi Bapak Prabowo inginnya semuanya dunia itu berdamai lur, dan bukan hanya di Gaza, bahkan di Ukraina dan juga Afrika di Kongo lur ya. Ingin sekali Bapak Prabowo dengan keberaniannya menjadi penengah antara negara-negara yang sedang konflik sekarang ini. Karena memang tujuan Bapak Prabowo adalah mendamaikan dunia. Itu sangatlah luar biasa dan juga sangat diapresiasi oleh PBB itu sendiri lur ya. Karena memang Bapak Prabowo seorang cerdas sekali dan pemberani. Kita lanjut. Bantuan dari negara kuat. Prabowo Subianto nampaknya sangat serius ingin menjadi penengah konflik dunia. Hal ini dibuktikan RI1 yang semakin aktif dalam panggung internasional. Bahkan politikus 73 tahun itu rela terbang jauh ke negara lain untuk ikut berbagai konferensi. Salah satunya dilakukan Pak Prabowo yang terlibat aktif dalam organisasi kerjasama Islam. Politikus 73 tahun itu menggandeng Oki untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Apalagi organisasi tersebut diikuti oleh banyak negara-negara Timur Tengah. Sebut saja seperti Mesir, Irak, dan Lebanon yang selalu menyokong negeri para nabi. Pak Prabowo yakin negara-negara muslim akan menyukseskan ambisinya. Keseriusan Pak Prabowo untuk mendamaikan dunia semakin terlihat dengan mengikuti KTT D8. Di sana RI1 kembali mendapatkan dukungan negara-negara kuat seperti Arab Saudi, Iran, dan Turki. Berkat konferensi tersebut, hubungan Pak Prabowo dan Erdogan semakin erat. Keduanya telah sepakat untuk menjalin kerjasama demi menyelesaikan isu Palestina. Namun bukan Pak Prabowo namanya kalau nggak bikin gebrakan yang lebih besar. Pasalnya, ketum Partai Gerindra itu belum puas dengan hanya menggandeng negara-negara muslim. Alhasil RI1 semakin menguatkan posisinya dengan bergabung ke BRICS. Kami berusaha untuk mendengarkan langkah-langkah luar biasa. Menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, ungkap Pak Prabowo. Dan benar saja, bergabungnya Indonesia ke BRICS langsung disambut baik oleh negara-negara kuat. Pak Prabowo berhasil menguatkan hubungan dengan Rusia, Cina, dan juga Brazil. Dengan ini ambisi RI1 untuk menjadi penengah konflik dinilai semakin nyata. Pak Prabowo diprediksi bakal menjadi tokoh penting dalam mewujudkan perdamaian dunia. Tanggapan media ASI. Iya loh ya, Bapak Prabowo sudah layak sepertinya dijadikan salah satu duta perdamaian dunia di seluruh dunia lur ya, karena memang Bapak Prabowo sangatlah vokal menyuarakan perdamaian di dunia ini lur. Tidak hanya di Palestina, Bapak Prabowo pun menyerukan semua dunia di belahan manapun harus berdamai, seperti Ukraina yang sedang sekarang berkonflik dan juga Afrika di Kongo. Bahkan PBB pun sangat apresiasi dan sangat bangga dengan keberanian Bapak Prabowo ya, karena memang Bapak Prabowo sendiri tahu Indonesia bukanlah negara kecil. Indonesia adalah negara besar yang harus menjadi macan di Asia lur. Walaupun Indonesia adalah negara di Asia bukan di Eropa, tapi keberanian melebihi negara-negara di Eropa. Itu yang bikin bangga kita semua mempunyai seorang presiden seperti Bapak Prabowo lur ya. Kita lanjut. Aksi nyata Prabowo Subianto mendapat pujian dari berbagai dunia internasional. Mereka mengacungi jempol kinerja RI1 yang berusaha mendinginkan tensi politik dunia. Buktinya, Reuters dibuat kagum dengan langkah Prabowo di jalur Gaza. Media raksasa Amerika ini takjub dengan ide luar biasa ketum Gerindra ini mengirim pasukan perdamaian di Palestina. Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza jika diperlukan. Puji Reuters. Reuters juga menyanjung upaya Prabowo mendesak penyelidikan kejahatan kemanusiaan di jalur Gaza. Harus itu ya. Mengatakan investigasi menyeluruh terhadap bencana kemanusiaan di jalur Gaza diperlukan sekaligus mencari solusi yang adil terhadap situasi di wilayah Palestina yang diduduki. Lanjut Reuters.
Pujian juga datang dari Rusia selaku rival Amerika dan negara sahabat Indonesia. Buktinya Ria Novosti memuji langkah Prabowo yang rela keliling dunia demi menyebar pesan perdamaian. Prabowo melakukan perjalanan keliling dunia dan sekarang tugas utama presiden adalah menyesuaikan kebijakannya dengan tepat ke dalam kegilaan yang terjadi di seluruh dunia. Puji Ria Novosti. Pujian juga datang dari The Diplomat yang kagum dengan inisiatif RI1. Media asal Amerika ini takjub melihat Prabowo yang mendesak menurunkan tensi konflik antara Amerika dan Cina. Pernyataan Prabowo tersebut terselip dalam pidatonya saat ia menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak berpihak. Dan di tengah pernyataan yang bertolak belakang dari pejabat tinggi pertahanan Cina dan Amerika, Prabowo menyerukan agar Beijing dan Washington menahan diri. Sanjung The Diplomat. Luar biasa banget lur ya. Bisa mendamaikan semua negara yang sedang berkonflik itu adalah seorang Bapak Prabowo yang dapat apresiasi langsung dari Sekretaris Jenderal di PBB itu sendiri lur ya. Karena memang keberanian Bapak Prabowo sudah tidak diragukan lagi oleh dunia. Bapak Prabowo selalu berdiri tegak di atas kedamaian di seluruh dunia. Bahkan Amerika dan Cina pun sempat mau berkonflik ya lur ya, untuk ada seorang Bapak Prabowo yang mendamaikan mereka, negara antar mereka ini berdua lur ya. Memang Bapak Prabowo sudah tidak dilakukan lagi keberanian, kecerdasan dan tekad baiknya untuk mendamaikan seluruh dunia itu sangatlah mulia, dengan mulia sekali lur, dengan tulus. Bapak Prabowo tidak meninggalkan bangsa Indonesia. Bapak Prabowo pun ingin melindungi bangsa Indonesia dari konflik-konflik yang akan terjadi. Mungkin nantinya kalau misalnya itu terjadi, bangsa Indonesia pun bakalan pasrah imbasnya. Tidak tutup kemungkinan Indonesia pun akan kena imbasnya lur ya. Makanya Bapak Prabowo menjaga itu semua. Sekian reaction dari kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.